Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sinina teman-teman labiki seluruh malabiki insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ke-12 bulan Ramadan ini angkaki si kira-kira mat dukungan mat tanpa barakah mengiripa masih mak dararing ini nawa nadega gaya kata sangadina rio pamasena fallahu subhanahu wa ta'ala. Makuto propema Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salawat dan niyama passalama lur nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, angka kajianna Bapak Prof Nasaruddin Umar itu adalah imam besar Masjid Istiqlal. Aga napau dalam salawat itu angka dua macam. Dan di dalam salawat itu terkandung dua nama rahasia Rasulullah. Makanya dena heran. Maka dan riguruta salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dua, salatullah salamullah ala ya Toha Rasulullah. Yasin dan Toha itu adalah nama rahasia Rasulullah. Siapa yang tahu itu, dia akan menembus kasyaf untuk menemui Rasulullah di dalam mimpinya. Itu penting dan itu ajaran ulama tasawuf. Nekia siladaki, karena itu adalah ajaran tasawuf. Kemudian angka milo urampe terkait keutamaan malam ke-12 2 bulan Ramadan ini. Aga napau makede nabi tanigi nigi matarawi di malam 12 bulan Ramadan, maka wajahnya itu bersinar seperti bulan purnama di akhirat kelak. Itu hadisnya sahih. Walaupun ada yang berpendapat makada aga tanran atau angke matarawi di malam 12 itu yang akan bercahaya mukanya. Angka catatan nak berangi nabita. Catatan selama engkau mau patapena dorong atap na jok kana matarawe deni semaka mati lampu ya rega bosi tete jok karena dorongan keimanan, maka itu termasuk orang yang digolongkan yang bercahaya wajahnya di akhirat kelak. Dan itu keutamaannya bulan Ramadan di malam ke-12 tahun ini. Kemudian ilanjut pembahasannya waniriolo terkait maga nangka asalna pengeluta Nabi Ibrahim. Kenapa bukan Nabi Adam yang manusia pertama? Mana tanya Nabi Musa disalawati? Kenapa bukan Nabi Yusuf yang orangnya ganteng? Kenapa bukan itu yang disolati? Kenapa Nabi Ibrahim yang harus disalawati ketika kita tahiyatul akhir? Itu penting. Urampe wani dua. Yang pertama, ya Nabi Ibrahim pengulunna Nabi yari ketu makadaki bapak seluruh Nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Karena kenapa? Anak cucu daripada keturunan Nabi Ibrahim itu mayoritas amiga kena mencaji Nabi dan ya Rasul, sehingga wajar-wajar saja aku makadaki Nabi Ibrahim disalawati pada tahiyatul akhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mak barasallangi Nabi Ibrahim nur Nabi tawatuna mak miraja, maka ada peletur ka salakul rumahmu ya Muhammad. Maka untuk membuktikan sampainya salamnya Nabi Ibrahim sampai ke umatnya, tumas salawat dalam tahiyatul akhir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sitongannya yang ketiga ini penting juga. Magai semua nabi itu sudah mengadu kepada Allah. Nasabak magai nita alif birang alamalabina nabita, bahwa barang siapa yang menjadi umat Rasulullah itu mempunyai banyak keutamaan. Bahkan Nabi Adam melok mencaji umatnya nabita, akan tetapi Allah tidak mengizinkan. Nasabak magai depa na baca na jaji nabita melok mencaji umatnya, itu mustahil.
Tapi bagi Allah dia nak isi Nabi Adam, Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, wahai Allah, melo kak mencaji umatna Nabi tah. Maka dia Allah Ta'ala dia nak cocok. Nah sebab magai saya tidak mengizinkan kamu menjadi umatnya Rasulullah, akan tetapi saya memberikan keistimewaan nanti keturunannya Muhammad itu lahir daripada nasabmu wahai Ibrahim. Dan itu Nabi Ibrahim sangat bersyukur ketika Allah mengatakan Nabi Muhammad akan lahir dari anak cucu keturunanmu wahai Ibrahim. Makanya aja toh heran Thomas salawat di lor Nabi Ibrahim di tahiyatul akhir, dan itu penting. Nule kungka di pakutana mana kerja kini Nabi Ibrahim kesena nule tapahan ni. Namun sedia lah tak berain maka dah bawa ni yoro Nabi Ibrahim pura mak berselaku Nabi ta sehingga harus disalawati. Itu penting dan itu alasan yang kuat. Sidang jamaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian angka hadis palsu runtuh terkait tentang salawat, dan itu banyak orang diceramakan. Akan apa? Maka dari walaupun ini pencaramnya mengatakan maka dia boleh Nabi tah, tapi saya temukan itu hadis yang salah, hadis yang sah, hadis yang modus atau hadis yang palsu. Agan apa? Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Rasulullah bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa bersalawat kepada Muhammad itu 10 kali, maka Rasulullah itu akan bersalawat 100 kali. Barang siapa masalawat oleh Nabi tawid ke 100, maka Allah dan para Rasulnya akan bersalawat kepadanya 1000 kali, dan itu hadisnya palsu. Nemega apa tahu yakin sitongannya yang hadis saya memponcok mi dia nama lampe maka dami man shalla alayya marrah. Barang siapa yang bersalawat kepada aku kata Nabi 1 kali, maka aku bersalawat 10 kali. Letup mi Quran hadis saya nemega to tambah, sehingga potongan-potongan hadis ini sering ditambahkan orang. Makanya kedudukan kualitasnya riwayat hadis saya menjadi palsu, dan hadis yang palsu itu tidak boleh diamalkan. Nah sebab bagi dia boleh Nabi ta. Nah sebab kata nita akurasi bahadis lepak boleh rotinya nah. Itu cuma 2. Kemudian kami lu rampe ini terkait dan penting. Sitonganna rogi itu dari jo kematara karena ada yang saya mau sampaikan. Wattunna milona mak bene pengulut tak Nabi Adam itu ada maharnya. Angka diupapin reina dan bukan uang. Itu waktu Nabi Adam menikahi Hawa, kayaknya duit. Waktu milona pubene Hawa, makutana Nabi Adam kufuang Allah Taala, aga mahar kufu bene Hawa, aga nasufuang Allah Taala, maka daganna sa sallu ala habibi Muhammad, makke batwangi aga masalawal kurikasi lori Nabi tah. Itu cuma 1 kali saja bersalawat engkau akan sah untuk menikahi Hawa. Sehingga milona ibu bene pengulut ta Hawa, engkau pengulut ta malaikat Jibril, dan dia membacakan, maka dah wahai Adam baca ye, maka kamu akan disahkan pernikahanmu dengan Hawa. Aga ibacangi sallallahu ala Muhammad, dan itu disebut dengan salawatnya malaikat Jibril. Makanya jangan heran biasa teruntuk maka ada salawat Jibril. Itu adalah begitu kisahnya ketika Nabi Adam ingin menikahi Hawa, maka maharnya adalah salawat. Mungkin ini yang saya sempat sampaikan. Wabillahi taufiq.